Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dilimpahkan nikmat sehat dan juga rezeki yang lancar ya. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu, nggak cuma satu sih ya. Kita ada beberapa hal yang ini tadi saya buka di Instagram, @ngertidalil ya. Nah, di sini saya fokusnya dengan tulisan ini. Beberapa ulama Wahabi ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh Pangeran MBZ karena menghasut dan memprovokasi umat. Kenapa? Apa alasannya? Nah, alasannya adalah alasan Arab Saudi ingin hapus Wahabi. Yang pertama, Wahabi adalah produk dari kepentingan politik keluarga Ibnu Saud, Raja Arab Saudi. Produk dari kepentingan politik. Yang kedua, ajaran Wahabi telah menciptakan kekacauan dalam kehidupan sosial masyarakat Arab Saudi karena ideologinya yang ekstrim. Nggak cuma di Arab sih ya, di Indonesia ada ciri-ciri kelompok tersebut ya. Ada hasil outputnya juga, output ajaran Wahabi ya, seperti yang saya bahas di video-video saya. Yang ketiga, pembangunan museum-museum sejarah dan penghormatan terhadap tradisi dianggap syirik oleh Wahabi. Di Indonesia juga. Di Indonesia juga. Apa-apa syirik ya, apa-apa syirik. Lalu yang keempat, ajaran Wahabi melarang inovasi dan mengganggu reputasi negara dan menimbulkan citra negatif. Ajaran Wahabi memang melarang inovasi. Pengennya kembali ke zaman bahula, pengennya kembali ke zamannya Nabi. Apa yang tidak pernah dicontohkan Kanjeng Nabi ditolak oleh dia, ya. Padahal seperti halnya mushaf Al-Quran, itu kan di zaman Nabi juga tidak ada. Tetapi ketika sekarang orang-orang membaca Al-Quran ini dengan buku ya atau mushaf ya, itu kenapa juga nggak dilarang ya? Kenapa hanya beberapa hal saja yang dilarang? Kenapa enggak semua? Kalau pengen kembali ke zaman Nabi ya harusnya semua yang tidak dikerjakan ya tidak usah dipakai gitu loh. Apa yang tidak pernah dikerjakan seharusnya enggak usah dipakai kalau pengen totalitas. Tetapi kalau memilih-milih perkara itu namanya enggak adil dong ya. Itu namanya pengennya menang sendiri. Selain ini teman-teman, selain ini saya juga ketemu sama salah satu engkong. Salah satu engkong yang kajiannya salah menerjemahkan. Ketemu dengan salah satu engkong yang kajiannya ini agak unik ya. Tapi alhamdulillah ada penjelasan dari Pak Ustadz Ajir Ubaidillah. Seperti apa kajian engkong ini? Kita buka dulu ya. Salah menerjemahkan, memaknai hadis. Salah ketika menerjemahkan atau memaknai hadis seperti apa Pak? Ini tulisannya sih sunnah sayyi'ah. Artinya apa? Kalian sudah tahu sunnah sayyi'ah? Mansanna itu memulai. Oh, salah ya. Kalau mengartikan mansanna itu memulai. Yang benar adalah man ahya. Oh, yang benar adalah man ahya. Yang artinya apa, Pak? Menghidupkan. Menghidupkan. Memulai itu salah. Yang benar harusnya menghidupkan. Artinya siapa yang menghidupkan sunnah? Artinya siapa yang menghidupkan sunnah? Yang Rasulullah sudah tetapkan. Yang Rasulullah sudah tetapkan. Ya dapat pahala. Dapat pahala. Oke. Siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah Rasulullah tetapkan, dia akan mendapatkan pahala ya. Akan mendapatkan pahala. Jadi harusnya menghidupkan, bukan memulai. Mungkin begitu. Coba kita lihat dari penjelasannya Ustadz Ajir Ubaidillah. Agak keliru kalau kita mengartikan bahwa sunnah di sini adalah sunnahnya Nabi, bukan. Oh, agak keliru ya. Agak keliru kalau mengartikan sunnah di sini adalah sunnahnya Kanjeng Nabi. Lah terus sunnahnya siapa Pak Ustadz? Ini
adalah sunnah atau ajaran atau inovasi. Oh, ini bukanlah sunnahnya Kanjeng Nabi ternyata, tetapi adalah sebuah ajaran inovasi, ya, inovasi. Seperti apa inovasinya Pak Ustadz? Yang dibuat oleh umatnya Nabi, yang berupa kebaikan-kebaikan yang dulu belum ada, tentunya tanpa menyelisih syariatnya Nabi. Tanpa menselisihi syariatnya Nabi. Ada kebaikan-kebaikan atau ajaran-ajaran baru, ya, bukan ajarannya Kanjeng Nabi, ajaran baru itu yang dibuat oleh umatnya Kanjeng Nabi, yang dulu tidak pernah ada di zamannya Kanjeng Nabi, tetapi tidak menselisihi syariatnya Kanjeng Nabi. Sunnah-sunnahnya Nabi, aturannya Nabi. Ya. Maka inovasi kebaikan tersebut akan diberikan pahalanya kepada sang inovator tadi. Oh, jadi kalau ada seseorang yang memulai, seorang inovatornya, ya, orang yang mengadakan inovasi, ajaran baru, maksudnya ajaran di sini ya bukan agama, bukan, tetapi sesuatu di dalam agama. Contohnya nanti biar dijelaskan oleh Pak Ustadz Ajir. Dan juga orang-orang yang mengikuti, let's say misal dulu di daerah Anda tidak ada kajian subuh. Nah, ini salah satu ajarannya, ya, mengadakan kuliah subuh atau kajian subuh. Setelah sholat subuh biasanya ada beberapa daerah dan di sana itu ada sekelompok orang ataupun mungkin jamaah yang mengadakan kuliah subuh, kajian subuh, ba'da subuh itu loh, ya. Itu kan kebaikan yang dulu Kanjeng Nabi mungkin tidak pernah melakukan hal itu. Nah, ini bukan sunnahnya Kanjeng Nabi, tapi ini adalah inovasi kebaikan yang berpahala. Dan pahalanya ini, pahala dari kebaikan itu ada yang ditransfer ke si pembuat inovasi atau yang memulai pertama kali. Anda memulai di situ. Maka setiap orang yang datang ke majelis taklim Anda itu akan memberikan transfer pahala kepada Anda. Nah, jadi ketika Anda memulai sebuah inovasi di dalam agama, seperti halnya kuliah subuh, kajian subuh seperti itu kan sebuah kebaikan, ya, inovasi di dalam agama. Apakah diperbolehkan? Kenapa tidak? Kan tujuannya baik. Dalam sebuah majelis, kalau di situ ada penyampaian ilmu, ya pasti diizinkan. Tidak haram gitu loh maksudnya. Paham nggak sih kalian? Maksudnya kalian itu kalian kelompok-kelompok yang selalu menentang kajian-kajiannya orang-orang NU itu loh. Yang kayak sholawatan, kayak apa, itu kan orang Wahabi nggak pernah bisa paham, ya. Nggak pernah mau tahu. Kenapa? Andalah yang memulai majelis kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau Anda memulai sebuah keburukan, dulu nggak ada orang joget-joget, tidak ada orang maksiat di situ. Kemudian Anda bikin tempat untuk maksiat. Akhirnya 1 orang datang, 2 orang datang, 10 orang datang. Maka 10 orang yang bermaksiat di tempat itu, 10 orang atau beberapa orang, berapapun orang yang mengikuti kelakuan maksiat Anda di tempat itu, mentransfer dosanya kepada pelopor dari tempat maksiat tersebut. Ya, kalau di situ Anda yang mempelopori kemaksiatan, berarti Anda dapat transferan dosa. Jadi, apabila kalian memulai kebaikan, kalian akan mendapatkan transferan pahala, itu bahasa modernnya, ya. Kalau kalian memulai sebuah perkara, inovasi, ajaran di dalam sebuah daerah, dan itu ada hubungannya dengan ibadah misalkan, kalian akan mendapatkan pahala kalau kalian berbuat baik, memulai kebaikan. Tapi kalau kalian memulai kemaksiatan, ya kalian juga akan mendapatkan transferan dosa. Kalau kita paksakan bahwa sunnah di situ adalah sunnahnya Nabi, ini kembali ke pembahasan awal, engkong-engkong tadi. Kalau mansanna itu dipaksakan adalah sunnahnya Kanjeng Nabi, bagaimana cara mengartikannya? Mansanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Bagaimana cara mengartikan mansanna fil Islam sunnatan sayyi'an?
Sunnah sayyi'ah itu apa? Sunnah sayyi'ah itu apa? Sunnah yang buruk ada, sunnah Nabi yang buruk. Ya nggak ada Pak Ustadz. Sunnahnya Kanjeng Nabi itu baik semua. Nah maka apa? Terlalu memaksakan kalau kita mengartikan sunnah di sini sunnahnya Nabi. Ya terlalu memaksakan sih engkong-engkong tadi ya. Apa? Kalau kita mengartikan sunnah itu sebagai sunnahnya Nabi, ya, maka sunnah sayyi'ah, sunnahnya Nabi buruk berarti. Anda berani mengatakan ada sunnah yang buruk? Ya nggak berani Pak Ustadz, nggak berani. Makanya perlu penjelasan orang-orang yang berilmu dalam beragama seperti Pak Ustadz Ajir Ubaidillah, seperti Gus Baha, terus lagi siapa ya, Buya Yahya, banyak kok, banyak. Banyak, intinya bukan ustadz-ustadznya kelompok Wahabi ya. Kalau bisa kalian itu mencari ilmu itu bukan kepada ustadz yang terindikasi menyebarkan paham ekstrim. Biar apa? Biar dalam kehidupan kalian ini juga tidak ekstrim, tidak mudah menyalahkan orang ya, tidak mudah mengkafir-kafirkan orang, mensyirik-syirikkan orang. Seperti video-video saya sebelumnya, banyak sekali orang-orang hasil outputnya ajaran Wahabi itu yang sangat-sangat anti dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan akhir-akhir ini. Meskipun itu bukan kemaksiatan. Mereka anti sekali, padahal tujuannya juga baik kalau bisa mau mengerti. Tetapi kalau memang sudah berpaham ekstrim, nggak akan pernah mau diajak berpikir luas. Maunya ini harus diganti, harus dikembalikan ke sunnah. Aduh, astagfirullahaladzim.